Haleluya. Jumpa kembali saudara sidang jemaat dikasih Tuhan, untuk kita sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk menjadi kekuatan bagi kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang singkat pada saat pagi hari ini, untuk menguatkan iman percaya kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam semua ini. Kami serahkan renungan singkat ini dalam tangan Tuhan. Pakailah ya Bapa, sehingga menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, yang di hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1-7. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, dari ayat ini yang sudah kita baca tadi, saudara, mengingatkan kita bahwa ini adalah firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil atau jemaat di Efesus, saudara, di mana Tuhan Yesus memuji mereka. Pada ayat kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut mereka rasul, namun sebenarnya tidak demikian. Ayat 3, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ada hal-hal yang positif, yang baik dari jemaat di Efesus ini, saudara, yang Tuhan puji kepada mereka. Tetapi di balik perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang positif yang dimiliki oleh jemaat di Efesus, saudaraku, ada juga hal-hal yang tidak baik atau yang negatif, saudara. Nah, dalam poin inilah Yesus lewat Rasul Yohanes yang diberikan firman ini, saudaraku, di Pulau Patmos, bahwa supaya mereka kembali kepada kasih yang semula. Perbuatan-perbuatan mereka yang negatif tadi, yang tidak dipuji oleh Tuhan Yesus itu, untuk mereka perbaiki. Ada hal-hal yang baik yang mereka sudah lakukan, yang mereka sudah kerjakan sebagai pengikut Tuhan. Tapi di balik itu Tuhan mau supaya mereka menjadi sempurna di dalam anugerahnya. Maka mereka harus supaya mereka jangan sampai kedapatan meninggalkan kasih yang mula-mula. Itulah hal yang negatif yang dimiliki oleh mereka, Bapak Ibu saudara Tuhan. Oleh sebab itu, Firman tadi berkata, di dalam ayat yang ke-7, siapa bertilang hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi supaya mereka masuk dalam Firdaus Allah, ke tempat surga yang kekal, maka mereka harus masuk di dalam semua rancangan dan rencana Tuhan. Yaitu apa, Bapak Ibu Tuhan? Mereka jangan sampai meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang mula-mula itu. Cinta yang mula-mula itu. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini juga yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini.
Ada banyak hal yang baik yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama kita. Tuhan senang dengan hal itu. Tapi untuk melengkapi supaya kita menjadi gereja yang sempurna, maka tulisan Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus ini menjadi peringatan buat kita, supaya di tengah-tengah kita melakukan hal-hal yang baik bagi hamba Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah, bagi sesama kita, maka kita mantapkan lagi dengan tetap mengasihi Tuhan, tetap kasih kita bergelora bagi Dia. Bapak Ibu saudara Tuhan, hari-hari ini dunia sedang mengalami ancaman, ada ketakutan. Orang-orang diminta untuk stay at home atau tinggal di rumah saja, sehingga membuat kita, langkah kita tidak seperti biasanya, saudaraku. Hari-hari ini juga kita beribadah secara online, tidak beribadah lagi dengan berkumpul bersama-sama seperti biasanya. Tapi biarlah ini semua, saudaraku, bukannya membuat kasih kita mulai mundur. Biarlah semua keadaan ini bukan membuat iman kita menjadi mundur. Semua keadaan ini, saudaraku, biarlah jangan sampai membuat kita bertanya mengenai mengapa Tuhan, di mana Tuhan, atau mulai meragukan kasih Tuhan. Tapi sebaliknya, biarlah lewat ini semuanya kasih kita kepada Tuhan semakin bergelora, semakin membara. Cinta kita kepada Tuhan semakin bergelora, semakin membara. Karena apa? Karena kita tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Yesus Kristus sudah sangat singkat, sudah diambang pintu, sudah sangat dekat, saudaraku. Sebab itu, biarlah lewat kejadian hari-hari ini, lewat virus yang melanda dunia ini, saudaraku, membuat kita semakin menyadari bahwa betapa Tuhan itu menggenapi semua rancangan. Semua rancangan-rancangan Tuhan harus digenapi. Oleh sebab itu, biar kita sebagai anak Tuhan, saudara Tuhan, setia tetap di dalam Tuhan. Kasih kita makin bergelora, kasih kita kepada Tuhan makin membara. Kenapa? Karena password masuk surga, seringkali saya katakan, adalah bukan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, atau bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Dari langkah akhir sampai akhir kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Password masuk surga adalah setia. Dalam segala perkara kita setia. Bukan cuma di awal-awal kita setia, sampai kepada akhir kita setia, karena kita tahu ada ganjaran, ada upah bagi kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu tetaplah semangat dalam Tuhan. Ingat bahwa kita tidak dibiarkan seorang diri. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia adalah pelindung kita, perlindungan kita. Kita percaya virus corona ini tidak akan masuk atau tidak mengena kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu kita berlindung kepada Dia, mengasihi Dia, dan tetap cinta kepada Tuhan seperti cinta kita yang mula-mula kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita mengalami yang dikatakan dalam ayat 7 tadi. Ya, barang siapa menang akan diberikan makan pohon kehidupan, ya, yang ada di taman Firdaus Allah. Inilah pohon kehidupan yang dulu tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi kalau kita menang, tetap setia di akhir zaman ini sampai Yesus datang, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga dan memakan buah pohon kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Segala penderitaan kita, segala keluh kesah kita akan diselesaikan oleh Tuhan, akan dibayar lunas, akan digantikan dengan sukacita dan sejahtera. Ya, memang di dunia ini kita mengalami berbagai-bagai tantangan, persoalan. Jangan selalu mengharapkan yang enak-enak saja. Seperti ini, kita diizinkan oleh Tuhan untuk ngalamin keadaan yang tidak baik, ya, keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi tetaplah kita berseru dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman Tuhan yang boleh menguatkan kami hari ini. Meskipun banyak tantangan persoalan hidup kami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi kami semuanya, supaya kami tetap setia bahwa semua masalah ini Tuhan tidak akan membuat iman kami goyang, tidak akan membuat luntur kasih kami kepada Tuhan. Tapi semakin kami berharap, semakin kami mengasihi Tuhan, semakin kasih kami menjadi bergelora dan membara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu serahkan hidup kami, hidup jemaat-Mu semuanya, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.